Heboh Yusril Iza versus Egy Sujana gara-gara gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut. Refly Harun malah bilang keduanya sama saja mereka ingin. Nah, Yusril pernah mengatakan, loh, kalau pengacara profesional ya harusnya bukti-bukti sudah di tangan. Jadi untuk memastikan bahwa gugatan itu memang punya nilai, bukan kemudian bukti-bukti itu masih dipegang prinsipal. Apa alasan rasional hukumnya? Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi, dia yang punya akses bagaimana menghubungi dan lain sebagainya. Sementara kita minta penangguhan penahanannya tidak dapat. Ya sudah semestinya Bambang Tri itu diberi kesempatan, ya kan, untuk menghadiri sidang dan menjelaskan tentang tuduhannya itu. Kalau dia nggak bisa menghadiri sidang gara-gara ditangkap oleh Bareskrim, ya ini keadilannya di mana? Toh yang menjadi persoalan itu kan delik aduan, ya, dan itu dianggap persoalan penistaan agama. Dan sebetulnya debatable juga yang disebut dengan penistaan agama itu apa masalahnya? Persoalan mubahalah. Sementara mubahalah itu diperkenankan di dalam Islam. Tapi dalam kasus Bambang Tri ini pertarungan tidak bisa berlanjut karena pengacara tiba-tiba sekonyong-konyong ya, sebelum tanggal 31 besok dia menarik gugatannya atau mencabut gugatannya dan mengatakan tidak akan hadir. Salah satu alasannya adalah karena mereka takut atau khawatir dikalahkan dengan ketiadaan bukti. Memang fakta dan data itu sudah dikemukakan oleh Bambang Tri, tapi kan itu not verified. Harus diverifikasi melalui proses pengadilan. Nah, verifikasi melalui proses pengadilan itulah yang harus membawakan bukti-bukti. Pencabutan gugatan ijazah palsu oleh kubu penggugat yakni Bambang Tri dan kuasa hukumnya jadi perhatian publik. Hal ini semakin jadi sorotan setelah advokat kenamaan Yusril Iza Mahendra melontarkan respon yang mana menyoroti pihak kuasa hukum yang dianggap tak siap dengan pembuktian. Advokat kondang Egy Sujana selaku kuasa hukum Bambang Tri akhirnya merespon Yusril dengan salah satu poinnya, yakni menduga Yusril gagal dapat job dari Jokowi karena gugatan ini dicabut. Mengenai saling respons dua advokat kenamaan pada masalah ijazah palsu Jokowi ini, pakar hukum tata negara Refly Harun angkat suara. Refly menganggap bahwa sebenarnya terdapat titik temu dari keinginan dua advokat kenamaan itu, yakni pembahasan ijazah palsu Jokowi diselesaikan secara hukum agar tak terjadi debat kusir di masyarakat. Refly pun menilai bahwa respon Yusril melalui tulisannya yang tersebar diberisikan poin-poin berimbang, seperti bagian di mana Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mempersoalkan penangkapan Bambang Tri saat heboh kasus ini meski diklaim tak ada kaitannya. Sedangkan di pihak Egy Sujana, Refly menilai tak ada perbedaan mendasar soal penyelesaian heboh ijazah palsu Jokowi ini. Hanya saja berdasarkan konferensi pers sebelumnya, tim kuasa hukum Bambang Tri mengaku dengan kliennya ditangkap, maka proses pembuktian akan sulit terutama untuk menembus saksi terkait. Anggota DPR dari PDIP kembali dilaporkan kasus ijazah palsu. Pimpinan Komisi 3 diminta bersikap tegas. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih Muhammad Nur melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifki Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifki Nizami sebelum kasus hukumnya tuntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi, akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum dari aparat penegak hukum pada saat itu, mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami Karsayuda.
Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Barreskrim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor di Tipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada 21 sampai 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut. Dugaan ijazah palsu ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Universitas Gadjah Mada kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kepalsuan ijazah Jokowi kembali mencuat usai dapat gugatan dari Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis buku berjudul Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang tersebut, Presiden Jokowi juga memalsukan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Advokat Koordinator Tim Advokasi Bambang Trimulyono, Ahmad Kozinudin, menyatakan bahwa materi muatan pada gugatan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat memang fokus ke ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi yang palsu. Menurutnya motivasi Bambang untuk menggugat ijazah Jokowi agar fakta terungkap secara terang benderang. Lebih lanjut, Ahmad menyebutkan bahwa jika memang asli, maka Jokowi dapat dengan mudah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim. Namun jika ijazah terbukti palsu, maka Ahmad menyebut bahwa Jokowi harus mundur dari jabatannya. Fakta gugatan ijazah Jokowi. Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022. Ini terkait dugaan ijazah palsu yang digunakannya saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 hingga 2024. Gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan kepada Presiden Jokowi tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Sosok yang digugat Bambang tak cuma Presiden Jokowi, ternyata ada 3 orang lainnya yang juga ikut kena getah digugat penulis buku itu atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti sebagai tergugat 4. Anggota DPR dari PDIP kembali dilaporkan kasus ijazah palsu. Pimpinan Komisi 3 diminta bersikap tegas. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih Muhammad Nur melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifki Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh Barreskrim Polri. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifki Nizami sebelum kasus hukumnya tuntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi, akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum dari aparat penegak hukum pada saat itu, mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Barreskrim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor di Tipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan
keterangan-keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada 21 sampai 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut.